Yo, gokil. Udah lama banget gue nggak bikin YouTube ya. Iya, lensa gue rusak. Gue ada lensa tapi yang 50 mili, jadi itu buat close up. Dan 1,7 tuh bokeh banget, nggak asik men. Nah sekarang gue ada di Amara Village. Jadi gue beli rumah di Amara ini. Ya jarang update ya jadinya ya, karena yang nggak ada lensanya men. Ada tapi ya lensa yang buat bokeh gitu, yang buat close up, bukan lensa yang buat video gini. Kan kadang kita butuh lihat gambar yang luas gitu kan, nggak yang close up orangnya doang gitu kan. Jadi ya itu kendalanya lah, gue kemarin nggak update YouTube. Nah sekarang mulai bikin lagi. Ini gue ada di Amara Village Blok D6 dan ini Blok D7. Gimana perumahannya? Gila men, udah jadi begini men gitu. Ya gue tuh sering nengokin gitu 2 minggu sekali gitu, 3 minggu sekali gitu ya. Karena kanan kiri rumah gue nih udah serah terima dan rumah gue belum. Ya nggak apa-apa gitu, karena memang di PPJB gue tuh September harusnya serah terima. Jadi gue juga nggak bisa nuntut apa-apa dari mereka untuk cepetan nggak. Tapi gue udah minta tolong gitu ke marketing gue untuk tolong dong kalau bisa agak dipercepat gitu. Secara estetika kan nggak enak aja gitu ya, kanan kiri gue udah rapi loh tuh. Ini kan tinggal yang masalah tensi itu kan, jadi direvisi dikit. Terus kanan gue nih udah rapi gitu, udah enak gitu. Tapi tiba-tiba di rumah gue ada begini-beginian nih kan aneh gitu ya tuh. Kayak gini-gini kan, ini kan aneh gitu, menurut gue aneh gitu. Secara estetika kan nggak oke banget gitu. Nah gue udah ngajuin nih ke marketing, dia bilang ya udah coba diusahain. Terus juga gue ke bagian estet juga diusahain untuk segera bisa diserah terimakan. Ini udah finishing dan gue ngeliat temboknya tuh rapi, kayak dicat sekali lagi gitu, kayak rapi deh. Oke udah rapi deh. Ini tinggal dibersihin aja sih kalau menurut gue ya, ini tinggal dibersihin aja. Ini mudah-mudahan segera bisa serah terima dan bisa segera kita tempatin. Karena kalau setelah serah terima pun kan ada masa retensi 3 bulan kan. Apa komplainan kita nih di rumah ini gitu kan. Nah setelah itu direvisi sama mereka. Dan gue punya PR satu lagi, belakang tuh harus gue tutup buat dapur, kayak buat naruh mesin cuci, buat kulkas gitu-gitu kan. Nah itu aja sih PR. Jadi proses masih panjang kalau menurut gue. Nih Amara Village nih. Ini gue di blok D. Ini blok D6. Ini blok D7. Gue di sini dulu aja ya. Jadi kenapa gue beli? Ya karena kan dari awal udah ada ya videonya ya, dari dulu ya. Yang dulu video tuh udah ada gitu. Kenapa alasan gue beli rumah di Amara? Ya karena pertama konsepnya jelas, sudah jelas. Ini rumahnya dibangun tuh nggak ada gotnya. Ya nggak ada gotnya. Terus klaster, dia ditutup tuh pagar tuh. Situ tuh pagar tuh. Jadi tuh jalan utama, ini pagar ditutup. Nah tuh rumahnya, konsepnya jelas, dibangun udah pasti gitu. Bagus men. Buat gua ya bagus. Karena ada dua persepsi ya menurut gua ya. Jadi mungkin ada orang yang beranggapan ini dengan harga segini harusnya kurang bagus nih, harusnya bisa lebih sempurna lagi. Ada yang begitu. Tapi gue di tim yang ya sudah, kalau kesalahan skala minor doang gue anggap ya nggak apa-apa gitu. Toh nanti kan rumah kita renovasi juga kan, yang belakang kan, jadi nggak masalah gitu. Selama masih bisa gue jadi bukan gitu, toleransi gue lebih besar gitu. Karena rumah pertama kan rumah subsidi kan, terus rumah kedua ini. Jadi kelihatan beda banget men tuh, lihat. Ini beda banget sih sama rumah subsidi. Ini bagus banget. Ya harganya juga 3 kali lipat sih dari rumah subsidi. Jadi gua bagus banget. Ada tamannya. Ini carportnya juga bagus gitu ya. Desainnya juga oke gitu. Wah bagus deh. Bagus banget deh. Rekomendasi nggak? Rekomendasi buat yang punya uang, karena ini harganya nggak murah gitu ya. Tapi sekali lagi gitu, untuk yang punya oke, tapi untuk yang sedang-sedang aja nanti gue kasih tau lah ya. Ya, ini gue jalan ya dari ujungnya blok D7 dan ini blok D6.
Ini gue jalan sampai ujung ya. Coba ya sambil ngobrol ya, sambil cerita ya. Kondisinya begini Amara. Nah jadi gue punya temen nih, adalah teman cerita gitu kan. Bro, gue ngambil di rumah Amara komersil atau di subsidi. Ntar ada motor. Gua sih saranin, kalau lu baru punya properti yang pertama, ya mas, sangat gue saranin untuk beli di subsidi dulu. Mas lagi finishing ya? Oh mau ngambil cat? Kenapa catnya ditaruh di sini mas? Oke lanjut lagi. Tadi ada tukangnya, jadi gue bingung kenapa itu barang-barang taruh di rumah gue. Ya udahlah itu masalah. Nah next ya, gue lanjutin ya. Kalau gue saranin untuk yang pertama kali punya properti, baru properti yang pertama, gue saranin sih ngambil di subsidi karena itu kesempatan sekali seumur hidup. Jadi lo hanya boleh sekali seumur hidup lo ngambil rumah subsidi. Nah setelah itu lo ngambil di sini nggak apa-apa. Kenapa sih gue saranin subsidi? Pertama sekali seumur hidup, kedua cicilannya murah banget men. Kalau secara fungsi lo mau punya rumah, ya udah rumah subsidi aja, cicilannya ringan, terus lebih merakyat, lebih apa ya? Ya kalau cicilannya lebih ringan kan duitnya sekarang di angsurannya di sini ya. Kalau gua aja DP 10% aja, itu angsurannya tuh sekitar 3 jutaan selama 20 tahun. Kalau lo di rumah subsidi flat 20 tahun 1 juta, gila gak coba lo bayangin? 3 kali lipatnya. Itu kan lo bisa alihkan dana yang sisanya, selisihnya 3 juta dan 1 juta itu lo bisa alihkan gitu untuk beli yang lain. Mau cicil mobil kek, lo mau cicil apa kek, atau lo mau renov rumah yang bagus kek, lo tingkat kek, kan bisa gitu. Maksud gua, jadi sayang banget gitu kalau lo nggak ambil kesempatan yang cuma dikasih sekali sama pemerintah untuk lo punya properti gitu. Itu menurut gua ya. Cuman emang syaratnya agak lebih ribet sih emang kalau yang subsidi gitu. Kecuali lo memang cari suasana kayak gini kan, ini kan kita beli suasana ya, beli lingkungannya enak banget men ini. Aduh nggak bisa lo dapet di subsidi kayak gini nih, yang nggak ada gotnya gitu, yang rumahnya kayak gini model-modelnya gitu kan, nggak bisa lo dapet di rumah subsidi gitu. Jadi ya kalau lu punya duit banyak ya nggak apa-apa. Tapi saranin gue kembali lagi, kalau bisa sih lo ambil dulu yang subsidi. Ya hitung-hitung apa ya, lu ngontrak sekarang di Jakarta emang dapat 1 juta gitu, pasti 1 juta lebih kan. Ya hitung-hitung lu ngontrak gitu. Tapi lu punya rumah buat, tapi nggak bisa buat aset juga ya kalau properti subsidi ya, karena dia harus ditempati. Kalau nggak ditempati nanti rumah lu bakal dicabut subsidinya bro, gitu. Harus ditempati kalau di rumah subsidi. Jauh rumah subsidi, adanya di Parung Panjang, wah jauh kantor gue di mana gitu. Iya kan masih bisa dijangkau. Terus kedua, itu kan rumah lo sendiri bro gitu. Kalau lo kontrak jauh itu nggak masuk akal. Tapi kalau jauh tapi rumah lo sendiri ya nggak apa-apa. Gitu kan rumah gue, pulang rumah gue. Itu lebih enak, beda rasanya, vibesnya tuh beda banget men gitu kalau itu rumah lo sendiri gitu. Nah gue sekarang mau lihat-lihat rumah temen gue ada titipan soalnya. Ya men, jadi itulah pandangan gue tentang perumahan. Kenapa gue ngambil rumah di sini? Karena gue udah pernah punya rumah subsidi. Jadi gue mau nggak mau harus, kalau gue mau punya lagi ya gue harus ngambil di yang komersil yang kayak gini, yang angsurannya gokil-gokilan sih. Terus ya gue pengen gitu punya lingkungan yang ya yang begini gitu. Bukan berarti di rumah subsidi nggak bagus, gue nggak pengen di sana, sama aja gitu, bagus juga. Cuman emang bukannya sama, beda lingkungannya beda gitu. Ini tuh lebih apa ya? Ya gimana ya, gue nggak bisa ngomong lah ya, kayak gini lah, beda lah, pokoknya beda gitu ya. Gue pengen yang kayak gini gitu. Jadi gue ngambil di sini juga gitu, rumah subsidi juga ada gitu. Ya itu aja sih ya, buat pertimbangan teman-teman ya. Walaupun kalau saran gue sekali lagi ya, walaupun duit lo banyak pun, saran gue sih lo ambil dulu deh di subsidi gitu.
Tapi minusnya gitu ya, kalau lu beli rumah di subsidi buat investasi tidak bisa, karena ya harus lo tempatin. Kalau nggak lo tempatin nanti subsidinya dicabut lo sama pemerintah, bener kan, rugi men. Tapi sedicabut-cabutnya subsidi pun, kalau dari harga 168 juta angsurannya tetap murah men, gitu, tetap murah. Karena ini startingnya udah mahal banget gitu, kita DP gede pun harganya tetap mahal sih sini. Ya kembali lagi ya, pokoknya ini cuman berbagi aja ya, saran dari gua ya, yang gua rasain kayak gitu. Terserah teman-teman enaknya bagaimana gitu ya. Udah panas banget, gue juga udah lihat unit gue juga bagaimana. Gue mau pulang sekarang, let's go. Istirahat gue men, panas banget. Maaf ya, gue nggak bisa ngambil semua gambar rumah, kondisi rumah, gambar rumah apalah, gue nggak bisa ngambil karena kamera gue menyerah men. Udah over temperatur, gila. Tadi gue coba jalan kan, keliling naik motor, mati tiba-tiba kamera gue, kepanasan, nggak kuat nahan matahari. Gue udah berusaha kuat, tapi kamera gue menyerah gitu. Ya udah, sekali lagi mohon maaf ya, gue mau pulang, panas banget main di sini asli. Kurang pohon besar sih kalau menurut gue ya. Ya sejalannya waktu lah, nanti kan pohon yang ada di depan rumah ini kan nanti kan tuh kayak gini-gini kan, ini kan nanti besar nih nanti nih. Ya mudah-mudahan jadi adem lah ya. Aduh, dipanas banget sih. Ya udah, makasih gitu aja. Di subscribe dong gitu. Di like lah. Terserah deh diapain deh. Komen juga boleh lah. Yaudah ya. Dah.